selamat datang di PJ Channel. Channel ini akan membahas materi-materi fisika SMA yang sedang kalian pelajari. Selamat belajar! Apa yang akan kamu jelaskan jika diminta untuk mendeskripsikan buku yang dipegang oleh Mamang PJ? Kira-kira apa warna bukunya? Berapa jumlah halaman pada buku? Berapa masa buku? Berapa tebal buku? Berapa harga buku? Dan berapa panjang dari buku? Kira-kira bagaimana cara untuk mengetahui tebal atau panjang buku tersebut? Untuk mengetahui tebal dan panjang dari buku tersebut, kamu bisa membandingkan panjang buku dengan kamu. Kira-kira berapa hasilnya? Nah, sekarang coba kamu bandingkan panjang buku dengan panjang tangan adik kamu. Kira-kira hasilnya berapa? Apakah sama? Kegiatan yang kamu lakukan tadi disebut mengukur. Akan tetapi, pengukuran yang kamu lakukan tidak sesuai jika digunakan dalam fisika, karena hasil yang diperoleh akan berbeda-beda. Hal ini karena panjang tanganmu dan adik kamu berbeda, sehingga tidak dapat dijadikan standar pengukuran. Maka dalam fisika, pengukuran adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran standar. Untuk mengukur suatu besaran, tentunya kamu memerlukan sebuah alat ukur. Misalnya, untuk mengukur panjang, kamu membutuhkan mistar atau alat pengukur panjang lainnya. Tapi, jika kita mau mengukur tebal kertas, apakah dapat menggunakan mistar pula? Mari kita bahas mengenai berbagai macam alat ukur. Yang pertama, mistar. Mistar merupakan alat ukur panjang yang paling sederhana. Mistar memiliki skala terkecil 0,1 cm dan ketelitian 0,05 cm. Nilai ketelitian adalah setengah dari skala terkecil. Yang kedua adalah jangka sorong. Mari kita bahas terlebih dahulu bagian-bagian dari jangka sorong. Yang pertama ada rahang diameter dalam. Rahang diameter dalam ini digunakan untuk mengukur diameter dalam. Contohnya untuk mengukur diameter dalam dari solatin. Yang kedua adalah rahang diameter luar yang digunakan untuk mengukur diameter luar. Contohnya untuk mengukur diameter kancing. Yang ketiga ada skala utama. Yang keempat skala nonius. Yang kelima pemutar. Dan yang terakhir adalah burat ukur kedalaman yang digunakan untuk mengukur kedalaman suatu benda. Contohnya adalah kedalaman gelas ukur. Skala terkecil dari jangka sorong adalah 0,01 cm dan skala atau ketelitiannya seperti yang dapat kalian lihat di layar. Yang ketiga adalah mikrometerskop. Mikrometerskop ini digunakan untuk mengukur tebal suatu benda. Mari kita bahas bagian-bagian dari mikrometerskop. Yang pertama ada landasan, yang kedua ada poros, yang ketiga ada pengunci, yang keempat ada skala utama, yang kelima ada skala nonius, dan yang terakhir adalah pemutar. Mikrometerskop ini memiliki skala terkecil 0,01 mm dan ketelitian atau ketidakpastian seperti yang dapat kalian lihat pada layar. Setelah kita menentukan alat-alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran, kira-kira berapa kali kamu akan melakukan pengukuran pada suatu benda? 1 kali, 2 kali,
atau 10 kali. Dalam fisika, pengukuran terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pengukuran tunggal, yang dilakukan ketika besar yang diukur tidak berubah-ubah. Contohnya, panjang sebuah pensil. Yang kedua adalah pengukuran berulang, yang dilakukan untuk memperoleh hasil pengukuran yang memiliki tingkat ketelitian lebih tinggi. Misalnya, mengukur diameter suatu benda. Sekarang, mari kita belajar mengenai cara melakukan pengukuran tunggal menggunakan berbagai macam alat ukur. Yang pertama, mari kita coba mengukur dengan mistar. Kita akan mengukur sebuah buku. Kita akan mengukur panjang buku. Kita lihat. Nah, berdasarkan hasil pengukuran bisa dilihat bahwa mistar menunjukkan panjang buku sebesar 8,4 cm. Yang kedua, mengukur dengan jangka sorong. Nah, ini merupakan jangka sorong. Kita akan mengukur diameter dari sebuah benda. Yang pertama, kita buka rahang jangka sorong. Kemudian, bendanya kita tempelkan. Kemudian kita kunci jangka sorongnya sampai benar-benar tidak bergerak lagi. Setelah terkunci, kita bisa simpan benda yang sudah kita ukur tadi. Nah, sekarang mari kita lihat berapa hasil pengukuran. Kita lihat dulu pada skala utama. Skala utama kita lihat angka 0, garis pada angka 0 di skala Nonius itu menunjukkan angka berapa pada skala utama. Kemudian kita lihat skala Noniusnya. Lihat garis antara skala Nonius dan skala utama yang paling sejajar. Nah, berdasarkan hasil pengukuran, skala utama menunjukkan angka 2,5 cm. Skala Nonius menunjukkan 6. 6 ini harus kita kalikan dengan skala terkecil dari jangka sorong, yaitu 0,01 cm, sehingga menjadi 0,06 cm. Maka, nilai yang terbaca adalah 2,56 cm. Yang ketiga, yaitu mikrometerskop. Ini adalah mikrometerskop. Mikrometerskop Nah, ini adalah terdiri mikrometerskop. atas dua skala. Kita lihat, ini ada skala utama dan ini adalah skala Nonius. Kemudian sekarang ada dua kita akan mengukur cara memutar. tebal dari ada sebuah menggunakan beban. yang ini dan ada yang ada kecil dua ini. Ini pemutar, digunakan ada yang besar. ketika jaraknya masih jauh. Nah, Kita itu gunakan untuk mutar yang ini. jauh. Tapi Dan yang ketika ujung jaraknya itu yang sudah kecil. Itu ketika dekat, sudah dekat digunakan. maka kita gunakan yang kecil ini. Itu pemutar juga, Oke, tapi digunakan kita langsung ketika praktik sudah dekat. saja. Nah, sekarang kita Misalnya kita akan mengukur tebal dari pasangkan benda ini. bebannya. Ya, kita Oh iya, putar belum terlebih masuk. dahulu. Kita putar dulu. Putar. Coba lagi. Nah, ya sudah. kita pasangkan bebannya. Karena ini masih jauh, kita menggunakan pemutar yang besar. Nah, ketika sudah dekat, kita gunakan pemutar yang ini karena kecil sudah sampai sedikit lagi kita terdengar pakai. bunyi klik. Iya,
Kalau sudah berbunyi dan gitu. ini tidak Nah, memutar lagi ketika berarti udah ada itu bunyi sudah klik berarti tepat. itu sudah Nah, kita lihat betul-betul dulu ini. pas. Lihat dulu Sekarang mari kita menunjukkan lihat. angka berapa. Yang pertama kita lihat dulu Kita lihat skala utamanya, ini menunjukkan angka utamanya. berapa? Nah, di skala utama ini menunjukkan ini 0, 5, Ya, itu ada 10. Kemudian ada 10. lebihnya 1, Itu 2, menunjukkan di 3. Berarti ini di 12. 13. Kemudian Nah, skala kita lihat noniusnya kita skala lihat dari noniusnya. bawah. Ini bacanya kita dari bawah ya. 25, Tuh lihat 25. 30. Nah, ternyata Nah, kita lihat garis yang sejajar dengan skala garis yang itu utama ini. Ini dia di itu antara sejajar sama 29 dan 30. sejajar dengan Berarti garis yang kita mana di ambil skala nonius. Ternyata ini 29. Maka di hasilnya jadi antara 29 dan 13,29. 30. Gitu. Nah, maka skala utama tadi menunjukkan 12 mm dan skala nonius menunjukkan 29. Meski tadi dia di antara 29 dan 30. Ketika di antara maka kita ambil ke yang terkecil. Dia menunjukkan 29, nanti dikali dengan 0,01 mm, maka jadi 0,29 dan hasilnya adalah 12,29 mm. Sekarang mari kita belajar cara melakukan pengukuran berulang. Sebagai contoh, Mamang PJ telah melakukan pengukuran diameter suatu benda sebanyak 5 kali seperti yang terlihat dalam tabel. Untuk mengetahui hasil pengukuran berulang tersebut, pertama kita harus menghitung nilai rata-rata dari hasil pengukuran. Nilai rata-rata hasil pengukuran dapat diperoleh dengan cara yang dapat kalian dilihat pada layar. Kemudian, untuk memperoleh ketidakpastian dari hasil pengukuran berulang, yaitu dengan cara menghitung simpangan baku dengan persamaan sebagai berikut. Sekarang, mari kita olah data hasil pengukuran berulang yang telah dilakukan oleh Mamang PJ. Pertama, yang harus kita hitung adalah nilai rata-rata, yaitu dengan cara kita menjumlahkan semuanya, kemudian dibagi 5, dan hasilnya adalah 16,24. Yang kedua, yang harus kita hitung adalah simpangan baku. Nah, untuk menghitung simpangan baku ini, yang pertama adalah nilai dari setiap hasil pengukuran dikurangi dengan nilai rata-rata. Contohnya, 16,5 dikurangi dengan 16,24. Hasilnya adalah 0,26. Dan seterusnya. Kemudian, nilai yang diperoleh pada tahap yang barusan kita kuadratkan. Misal tadi yang pertama hasilnya 0,26, kita kuadratkan, maka hasilnya jadi 0,0676. Kemudian nilai ini kita jumlahkan sehingga mendapatkan 0,414. Nah, simpangan bakunya kita masukkan akar dari 0,414 dibagi dengan 5 dikurangi 1, maka diperoleh simpangan baku 0,3217. Setiap pengukuran yang kita lakukan dapat memiliki kesalahan yang berbeda-beda, bergantung pada keadaan alat ukur, perbedaan tingkat ketelitian alat ukur, metode pengukuran, dan kemampuan orang yang mengukur. Oleh karena itu, kita harus mengetahui sifat-sifat dari alat ukur agar kesalahan pengukuran dapat kita kurangi. Sifat-sifat dari alat ukur terdiri atas 4 bagian. Yang pertama adalah ketelitian, yaitu kemampuan proses pengukuran untuk mendapatkan hasil yang sama, khususnya pada pengukuran yang dilakukan secara berulang. Semakin dekat nilai-nilai hasil pengukuran dengan nilai rata-rata, maka proses pengukuran dikatakan memiliki ketelitian yang tinggi. Yang kedua adalah kalibrasi alat, yaitu mencocokkan nilai-nilai yang tercantum pada skala alat ukur dengan nilai-nilai standar.
Kalibrasi harus dilakukan secara berkala agar dapat menghindari kesalahan dari alat yang digunakan karena keausan atau hal yang lainnya. Yang ketiga adalah ketepatan atau akurasi, yaitu kesesuaian antara hasil pengukuran dan nilai yang sebenarnya. Yang keempat adalah kepekaan, yaitu kemampuan alat untuk mendapatkan suatu perbedaan yang relatif kecil dari harga asli pengukuran. Sekalipun kita telah mengetahui sifat-sifat dari alat ukur, kesalahan dalam pengukuran masih dapat terjadi. Secara umum, kesalahan-kesalahan pengukuran terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kesalahan umum, yaitu kesalahan yang terjadi karena keterbatasan kemampuan pengamat dalam melakukan pengukuran. Kesalahan umum dapat berupa kesalahan dalam pembacaan skala dan kurang terampilnya pengamat dalam menyusun dan merangkai alat. Yang kedua adalah kesalahan acak, yaitu kesalahan yang terjadi karena adanya fluktuasi-fluktuasi halus pada saat melakukan pengukuran. Kesalahan ini dapat disebabkan karena tempat atau alat bergetar, bising, dan radiasi. Yang ketiga adalah kesalahan sistemik, yaitu kesalahan yang disebabkan oleh alat yang digunakan maupun lingkungan sekitar yang mempengaruhi kinerja alat. Berikut ini hal-hal yang dapat menyebabkan kesalahan sistemik. Yang pertama, kesalahan kalibrasi. Kesalahan kalibrasi terjadi karena penulisan nilai skala pada saat pembuatan atau kalibrasi tidak tepat. Yang kedua adalah kesalahan titik nol. Kesalahan titik nol terjadi karena titik nol skala pada alat yang digunakan tidak tepat berhimpit dengan jarum petunjuk atau jarum penunjuk yang tidak bisa kembali tepat pada skala 0. Yang ketiga adalah kesalahan paralaks, yaitu kesalahan yang disebabkan oleh posisi mata yang tidak tegak lurus dalam membaca skala yang tertera pada alat ukur. Dan yang terakhir adalah kesalahan komponen alat, yaitu kerusakan alat sangat berpengaruh pada pembacaan skala alat ukur. Demikian materi tentang pengukuran. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.